Ya, pertama kita bersyukur dulu hari ini kita bisa dari Komisi 2, besok dengan Ketua DPD RI, kita difasilitasi oleh penasehat kita Pak RIJJ, dan ini sangat penting kalau menurut saya. Selama ini bukan berarti kita tidak bekerja ya, kita lihat situasi kondisi negara juga. Jadi jangan sampai negara masih sibuk masalah COVID-19, sibuk ini kita malah berbicara tentang ini. Tidak secara personal, kita komunikasi dengan petinggi-petinggi penentu kebijakan. Sekarang kita bermohon, mari kita bersatu. Ya, BPPKM itu tidak kuat. Ya, ini kita sekarang perlu power politik. Power politik ini dukungan dari semua masyarakat Nias, terutama para kepala daerah, putra-putra Nias yang punya jabatan sekarang, menteri, wakil menteri, atau DPR RI, para tokoh masyarakat. Ini kita harus bersatu. Sudah tidak saatnya kita saling menyalahkan, sudah tidak saatnya kita saling mau merebut kepopuleran. Itu tidak perlu ya. Yang perlu sekarang mari kita bergandeng tangan, bersatu saja kita belum cukup kuat, apalagi kita terpecah-pecah. Nah, ini harapan saya semuanya, para kada mari semangat, tunjukkan geliat-geliat pembangunan di daerah yang bisa terlihat secara nasional bahwa kita memang pengen jadi provinsi dan kita mampu. Begitu. Kalau perlu seminggu sekali di televisi itu Nias itu tampil dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif, positif. Nah, ini membuat seluruh masyarakat secara nasional melihat bahwa oh, Nias pasti jadi provinsi. Jadi ini harapan saya. Begitu juga para pejabat-pejabat kita yang ada di tingkat pusat. Ayo sama-sama begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati seluruh hadirin, teman-teman saya dari Papua, memang saya mantan dari Papua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul, diterima audiensi oleh Komisi 2 DPR RI. Pada kondisi yang sebenarnya kita masih COVID-19 ini, puji Tuhan kita bisa bertemu pada hari ini. Terima kasih kepada Komisi 2 menerima audiensi kami pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan aspirasi, saya memperkenalkan diri. Saya Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Christian Jumwa. Ini saudara-saudara saya di Papua, Pak. Saya mantan Pangdam di Papua, jadi kenal baik sama beliau. Dan sedikit banyak saya tahu masalah kondisi Papua. Kemudian di sini ada Bapak Penasehat Pak Firman Jaya, Deli, dan para pengurus. Ada perwakilan dari para kepala daerah sekaligus ketua harian, Bapak Hulu, Wakil Bupati Nias Utara. Selanjutnya saya menyampaikan salam hormat Pak dari seluruh kepala daerah Kabupaten Nias. Menyampaikan salam hormat, beliau tidak bisa hadir, sebenarnya ingin sekali ketemu dengan Bapak-bapak, tapi karena keterbatasan. Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Nias. Yang pertama, bahwa kami hadir ini bukan pertama kali Pak, sudah beberapa kali. Jadi kami mau melanjutkan perjuangan untuk Nias dari provinsi yang sesungguhnya tahun 2014 sudah ketok palu untuk provinsi Kepulauan Nias ini. Kenapa? Memang sudah memenuhi syarat, baik syarat administrasi, teknis maupun kewilayahan. Dan sudah ada juga rekomendasi dari Ketua DPD RI. Bahkan sudah ada rapat kerja antar Komisi 2 DPR RI, pemerintah dan DPD RI pada waktu itu, tinggal membawa kepada rapat paripurna. Tapi terjadi suatu dinamika politik yang akhirnya semua ditunda sampai hari ini, moratorium. Bahkan ada kajian akademis yang dikeluarkan oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa Nias memenuhi syarat. Itu yang pertama dibuat kami. Kemudian yang kedua,
pemohon melihat NIAS ini tidak melihat sesuatu yang calon daerah otonomi baru yang biasa-biasa saja. Tapi justru kami mohon Komisi 2 melihat bahwa ini penting dan menjadi skala prioritas sama dengan saudara-saudara saya di Papua. Nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Kenapa begitu? Yang pertama, NIAS itu kepulauannya kalau kita lihat peta, dia adalah di sebelah barat Sumatera Utara. Dia garda terdepan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau NIAS lemah, bisa dipotong. Kita lihat itu sebelah atas sebelah barat itu, dia adalah pulau terdepan. Pulau terdepan. Dan NIAS ini bisa menjadi perlawanan pertama terhadap keutuhan NKRI. Kami laporkan di sini, memang negara sekarang lagi giat-giatnya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Kami mengingatkan bahwa jangan lupa bahwa kita harus menutup juga kemungkinan ancaman. Nanti kami jelaskan masalah itu. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ada dua cara untuk membentukkan calon daerah otonomi baru. Yang pertama itu adalah bottom up, dari bawah. Itu yang sudah disetujui 2014. Ada juga top down, yaitu pertimbangan kepentingan strategi nasional. Melihat ada hakikat ancaman, pemerintah bisa menentukan daerah otonomi baru bila dilihat ancamannya sangat signifikan terhadap keutuhan NKRI. Ada 3 persyaratan di sini. Yang pertama, dia pulau terdepan. Kita punya pulau terdepan. Itu menurut Kepres 61 tahun 2017. Kepres 16 tahun 2017. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, NIAS itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Tidak ada lagi di depan B4-nya, Pak. Dan sekarang kita mengetahui, bukan menggurui, bahwa sudah sangat jarang suatu negara mau menguasai negara lain itu secara invasi besar-besaran, sudah jarang. Dan yang dilakukan adalah pembusukan di dalam. Itu yang kita kenal dengan proxy war by proxy. Gitu. Jadi ini NIAS sangat rawan, itu pulau terdepan. Dan dia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di atasnya itu ada Pulau Nicobar, Pak. Di atas lagi ada, itu punya India. Jadi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga. Yang ketiga, ini sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kenapa? NIAS itu terdiri dari 133 pulau. Yang terhuni hanya 30 pulau. 130, Pak. Bisa dibayangkan. Kalau salah satu pulau itu masuk penyusupan, masuk sel yang membesar dan bisa masuk ke Sumatera. Dan mengontrol itu sulit sekarang, Pak, karena itu ke kabupaten. Dan kepulauannya 5 kabupaten kota itu hanya ada satu coding, tidak ada pasukan, Pak. Satu lanal itu punya keterbatasan kapal, saya sudah besar. Yaitu satu dia ada namanya Sea Raider. Yang kedua Patkamlah. Mereka laporan kepada saya, pernah terjadi ada satu kapal asing mau menduduki satu pulau dan diduga oleh mereka itu adalah untuk membuat pabrik narkoba. Secara saya tidak tahu seperti apa. Mereka kejar nggak mampu, karena kapal mereka tidak berkemampuan. Jadi kita harapkan bahwa dari provinsi jelas status pertahanan meningkat, dari Korek, Lanal ini diperkuat. Sehingga NIAS itu yang 133 pulau itu bisa terkontrol dengan baik. Jadi dari 3 alasan ini memenuhi syarat kita sesuai Undang-Undang 23 2014, yaitu pertimbangan kepentingan strategi nasional. Kemudian Pak Presiden pada tahun 2018 ke sana, Pak. Beliau mengatakan masalah pemekaran jangan didesak-desak saya. Tetapi kalau NIAS memenuhi syarat bisa dikaji secara akademis, kenapa tidak? Sehingga 2019 kita pacu untuk melakukan kajian akademis lagi dengan salah satu konsultan yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya memenuhi syarat. Justru kalau kami bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Pak Presiden katakan dulu kalau memenuhi syarat,
Nias jadi prioritas sekarang memenuhi syarat Pak. Dan untuk misi 2 kami mohon disampaikan ini. Kemudian masalah Nias. Nias itu sebenarnya kaya Pak. Subur sekali tanahnya. Daerah pariwisata, world class, kelas dunia. Dikelilingi oleh lautan, sumber daya lautnya luar biasa. Tapi miskin. Terakhir kemarin dari Perpres 3 2020 di Sumatera Utara yang masuk daerah tertinggal hanya di Nias Pak. Sedih kaya tapi tidak layak atau tidak sama dengan daerah lain. Kami melihat memang kabupaten-kabupaten ini tidak cukup kuat mengelola sumber daya yang ada itu. Kalau jadi provinsi, ini provinsi langsung ke pusat Pak, pasti dapat perhatian khusus. Dan Nias barangkali secara pertahanan keamanan naik dan kesejahteraan naik, maka dibutuhkan provinsi. Indeks pembangunan manusianya 61 Pak. Rata-rata provinsi itu 71 indeks pembangunan manusianya. Rentang kendali Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi sampaikan memang betul itu. Nias itu sulit saya kendalikan jauh dari pusat. Dan memang kalau dia jadi provinsi penghematan luar biasa Pak. Saya bicara dengan Bupati Nias Selatan mengatakan sekarang untuk perjalanan dinas ada 50 miliar 1 tahun karena mereka harus ke Medan naik pesawat. Kalau ada di Kabupaten Nias itu ulangi di Kepulauan Nias itu provinsi itu penghematan 5 kabupaten kota Pak, kalau penghematan 50 miliar udah 250 miliar dari saya. Oke, tidak 250 miliar. Ini jadi rentang kendali memang sulit. Dari apa yang kami laporkan kepada Bapak pimpinan dan yang terhormat para anggota, kami bermohon Komisi 2 DPR RI ini adalah wakil-wakil kami bapak-bapak di sini, kami rakyat Indonesia. Justru kami harus menyampaikan aspirasi ini. Lihatlah kami di Nias Pak, yang tertinggal itu. Lihat Pak bahwa Nias itu jadi bemper terdepan, yang harus sejahtera, harus bisa menahan masuknya ancaman dari bagian barat Indonesia. Sehingga saran kami, Nias ini bisa menjadi skala prioritas kalau moratorium dibuka, kalau pemerintah sudah mampu. Sama dengan saudara saya di Papua. Saya tahu masalah Papua, Pak. Papua memang harus menjadi perhatian khusus. Saya tidak masuk ke sana. Jadi saran bahwa Nias bisa menjadi skala prioritas dan tidak perlu ditunda-tunda Pak, kalau memang memungkinkan, sehingga ada satu perimbangan. Kita membangun ibu kota negara di Kalimantan dan kita tutup kemungkinan ancaman dari barat. Dan terakhir saya jelaskan waktu saya audiensi dengan Bapak Menhan yang lalu, dikatakan oleh salah satu dirjen, sekarang kita latihan bersama, kita pindah tidak dari Selat Malaka lagi, karena banyak sekali negara yang ambil alih menangani itu. Dan kekuatan kita luar biasa, Natuna luar biasa kekuatan kita. Tetapi bagian barat tidak ada. Makanya latihan sekarang dialihkan ke Samudra Hindia. Mereka tahu hakikat ancaman. Sehingga saran kami disetujuilah menjadi provinsi agar kesejahteraan masyarakat Nias mendukung. Karena kalau kesejahteraannya nggak bagus Pak, gampang disusupi. Tapi kalau kesejahteraannya kuat, oke. Kalau udah jadi provinsi, kekuatan pertahanan dan keamanan juga meningkat. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia kepentingannya tidak terganggu dan terjamin kedaulatannya. Saya kira ini yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.